Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan memberi materi pada desain pemodelan dan informasi bangunan pada elemen teknik pengukuran tanah di kelas 10 PPIB. Materi kali ini adalah tentang peta. Tujuan dari pembelajaran peta ini setelah mempelajari kegiatan belajar satu ini, siswa diharapkan dapat satu, menjelaskan ruang lingkup survei pemetaan, dua, menjelaskan tentang besaran atau satuan pada survei dan pemetaan, yang ketiga, menjelaskan tentang peta. Kita langsung memasuki materi. Materi tentang peta adalah salah satu kegunaan pengukuran tanah adalah untuk membuat peta. Peta di sini adalah gambar dari permukaan bumi yang dilihat secara vertikal dari atas pada suatu bidang datar. Gambar dalam peta mencakup atau memuat segala sesuatu yang terlihat pada permukaan bumi dan memuat segala sesuatu yang diperlukan untuk pembuatan peta. Nah, beda dengan globe ya. Jadi kalau globe berbentuk seperti lingkaran bola, kalau peta adalah bidang datar ya, secara vertikal yang dilihat dari atas ya. Pembuatan peta harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai skala. Jadi membuat peta harus mempunyai skala ya. Yang kedua, memakai sistem proyeksi. Yang ketiga, mempunyai legenda. Yang keempat, mempunyai tulisan untuk keterangan yang lengkap. Maksudnya di sini mempunyai skala, peta dibuat harus dengan berskala tertentu ya. Misal di sini 1:1000, 1:500, tapi kalau untuk digambar yang lebih besar, peta dunia itu skalanya akan lebih besar lagi perbandingannya ya. Tapi kalau untuk gambar di kertas yang lebih kecil, secara otomatis skalanya juga akan lebih kecil ya. Yang kedua, memakai sistem proyeksi. Di sini biasanya proyeksinya proyeksi 2 dimensi ya, untuk peta secara umum ya. Yang ketiga, mempunyai legenda. Legenda di sini bukan legenda sejarah ya, dalam artian sejarah, walaupun sejarah tapi bukan berarti sejarah pada umumnya ya. Yang dimaksud legenda di sini adalah istilahnya untuk patokan-patokan tertentu ya, seperti kalau kita di bangunan biasanya untuk jalan kereta api, jalan atau bandara atau gunung atau dan lain sebagainya ya. Yang keempat, mempunyai tulisan untuk keterangan yang lengkap. Jadi harus ada tulisan-tulisan atau keterangan-keterangan yang melengkapi dari suatu gambar tersebut atau peta tersebut yang kita akan buat ya. Di sini ada macam-macam peta. Yang pertama, peta agraria. Kedua, peta teknik. Ketiga, peta topografi. Keempat, peta hidrografi. Kelima, peta khusus. Dan keenam, peta dunia. Nanti Ibu akan jelaskan satu persatu apa itu macam-macam peta. Ya, sekarang peta agraria. Peta agraria dibuat dan diukur oleh Badan Pertanahan Nasional atau BPN ya, atau Kotamadya dengan ukuran yang besar skalanya, biasanya 1:1000 atau 1:5000. Nah, di atas peta ini dapat dilihat keadaan tiap-tiap persil dengan bangunannya dan digunakan untuk pajak tanah dan pekerjaan teknis ya. Biasanya
yang membuat peta agraria ini biasanya untuk yang mempunyai tanah ya, untuk bisa mempunyai sertifikat dari tanah tersebut ya, misalnya tanah perorangan atau tanah yayasan atau tanah istilah persatuan ya, karena harus mempunyai sertifikat tanah ya. Yang kedua, peta teknik. Peta teknik dibuat secara khusus dalam perencanaan untuk pekerjaan teknik, untuk perencanaan dan pembuatan gedung, jalan raya, jalan kereta api, irigasi, jembatan, dan keperluan lain untuk pembangunan. Skalanya disesuaikan dengan besar kecilnya pekerjaan yang akan dilaksanakan. Jadi peta teknik sendiri kebanyakan diperuntukkan untuk jenis pekerjaan yang dibuat atau dibangun oleh pemerintah ya, baik pemerintah pusat maupun sampai pemerintah daerah ya, yang biasanya pada perencanaan pembuatan sarana umum ya. Yang ketiga, peta topografi. Arti dari topografi ialah penjelasan lapangan secara tertulis. Jadi, peta topografi adalah peta yang lengkap menggambarkan daerah dengan detail-detail yang lengkap, mempunyai ketentuan-ketentuan internasional. Umpamanya, proyeksi yang dipakai ialah proyeksi polder berdasarkan garis-garis lintang dan meridian. Ya, biasanya peta topografi di sini biasanya untuk menggambarkan daerah yang lebih detail ya, seperti di pegunungan atau di dataran-dataran yang lebih rendahnya ya, dimana biasanya di situ ada situs-situs atau legenda-legendanya, biasanya macam danau atau jalan atau dan lain sebagainya. Kita lanjut pada peta hidrografi. Peta hidrografi adalah peta yang menggambarkan keadaan pantai, dalamnya laut, dan menggambarkan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pelayaran. Jadi biasanya peta ini dipakai oleh para nelayan ya, yang biasanya untuk mencari ikan dengan berapa ke dalamnya laut, terus bagaimana mungkin ada banyak tangkapan ikan di sana, keadaan karang-karang di lautan ya, atau di danau, biasanya dengan berkaitan dengan yang di perairan untuk peta topografi ini, dan banyak dimiliki oleh nelayan dan orang-orang yang berlayar di laut ya, seperti para nakoda itu kan harus mempunyai peta hidrografi untuk daerah mana yang mereka akan mencari ikannya ya. Di sini ada peta khusus. Yang dimaksud peta khusus di sini adalah peta yang dibuat untuk suatu keperluan sehingga tidak dapat dipergunakan untuk keperluan lainnya. Misalnya, peta statistik untuk keperluan kantor kepegawaian dan kependudukan ya, di mana tempat-tempat dengan koordinatnya sebagai titik-titik ikat kerangka peta yang diukur dengan teliti dan lain-lain. Maksudnya ini peta statistik di sini biasanya untuk statistik kepegawaian, baik kepegawaian ya kalau di instansi pemerintah. Nah, kalau di kalangan masyarakat biasanya untuk statistik kependudukan, kebanyakan dipakai untuk data-data ya yang sifatnya memerlukan pemetaan yang lebih spesifikasi lagi. Kita lanjut dengan peta dunia. Yang dimaksud dengan peta dunia di sini, dengan persetujuan internasional, tiap negara dapat membuat peta dengan skala lebih kecil dari 1:1 juta. Bahkan dapat membuat peta dunia secara lengkap. Jadi, peta dunia adalah
peta yang menggambarkan benua serta pulau-pulau beserta batas-batas tiap negara di seluruh dunia dengan isinya. Ya, jadi peta dunia biasanya secara keseluruhan ini sudah ada legenda-legenda yang mengikutinya ya. Batasan-batasan mana yang harus dipunyai oleh suatu negara. Nah, nanti kita tidak berbicara tentang dunia. Kebanyakan kalau untuk desain pemodelan ini paling kita ke peta agraria ya, yang biasanya berhubungan langsung dengan masyarakat. Dan nanti kita biasanya berhubungan dengan kita belajar untuk mengetahui bagaimana sebatas mana tanah milik masyarakat itu dimiliki ya. Oke, kita lanjut untuk yang berikutnya ya. Kita belajar dengan skala peta dan jenis peta berdasarkan skalanya ya. Dengan persetujuan internasional, tiap negara dapat membuat peta dengan skala lebih kecil ya. Antara dari perbandingan 1 sampai 1 juta bahkan lebih ya untuk membuat peta dunia. Oke. Jenis peta berdasarkan skalanya ditinjau dari skalanya. Peta terdiri dari peta teknik atau peta rencana, yang kedua peta topografi, yang ketiga peta geografi. Nah, ini berdasarkan jenis peta dan skalanya ya. Demikian tadi paparan dari materi Ibu tentang peta ya. Semoga bermanfaat untuk kalian. Nanti akan lebih jelas kita sambung dengan materi skala peta dan jenis-jenis peta yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.